Halo adik-adik, selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Masih sama ya, kita bahas limit fungsi trigonometri. Kemarin kita membahas limit fungsi khusus untuk polinomial, irasional, dan rasional. Nah, sekarang kita akan membahas khusus di bagian limit fungsi, yaitu fungsinya pada bagian fungsi trigonometri. Jadi khusus ya, trigonometri dia ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, jadi Ibu akan menunjukkan dulu grafik-grafik trigonometri yang mungkin sudah pernah kalian pelajari juga waktu kelas sebelumnya ya. Jadi yang pertama ini adalah gambar dari grafik Y sama dengan sin X ya. Jadi seperti ini gambarnya ya. Kalau untuk menentukannya, kalian kan bisa mengambil nilai X-nya. Kalau X-nya 30 derajat, berarti Y-nya berapa ya. Jadi tapi di sini di GeoGebra-nya itu Ibu ambil saja dengan menggunakan konstanta ya. Jadi kalau di GeoGebra itu kita substitusinya itu Y sin X itu ya. Nah, jadi seperti ini grafik sin X ya di GeoGebra. Kemudian kita kembali lagi. Nah, jadi seperti ini grafik sin X. Kemudian bagaimana dengan grafik cos X? Kenapa Ibu menjelaskan grafik sin X dan cos X? Karena di sini kita akan mempelajari limit menuju tak hingga khusus fungsi trigonometri. Nah, jadi di sini kalau grafik cos X-nya seperti ini juga ya. Hampir mirip ya. Hanya saja kalau sin itu dimulai, kalau di sini tuh nolnya kena ya, karena sin 0 itu 0. Kemudian kalau di cos X itu di sini 1 ya. 1 karena cos 90 derajat itu 1 ya. Cos 0 itu 1 maksudnya ya. Pas X-nya 0 berarti Y-nya 1. Kalau tadi sin-nya X-nya 0 ya Y-nya 0 ya. Seperti ini. Kalau di GeoGebra kita bisa gambarkan untuk cos X. Nah, jadi yang ungu ya. Nah, yang merah itu adalah sin X, yang ungu ini adalah cos X. Jadi ini mulainya dari 1, dah. Nah, kemudian untuk apa ini? Nah, jika X semakin besar mendekati tak hingga, jadi X-nya itu yang kita substitusi semakin besar, maka nilai fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X itu tidak mendekati suatu nilai tertentu gitu. Kalian bisa lihat di sini. Misalkan sin X-nya dulu ya, yang merah. Nah, kalau misalkan Ibu perkecil, jadi misalkan tak geser ya. Nah, ya jadi dia bergelombang seperti ini saja ya, berperiodik namanya. Kalau cos X-nya pun seperti itu ya, misalkan kita geser. Nah, bergelombang juga, memiliki periodik juga dia ya. Nah, sehingga dia tidak akan pernah mendekati suatu nilai. Maksudnya garis ini loh terus bergelombang, dia tidak pernah berhenti di suatu titik gitu. Jadi kalian bisa lihat ujungnya berapa sih gitu. Tetap saja dia jalan seperti itu ya. Jadi tidak akan pernah berhenti gitu. Tidak berhenti di suatu titik. Sehingga dari sini kita dapat simpulkan bahwa jadi untuk limit X mendekati tak hingga ya, untuk trigonometrinya Bu pilih ini dulu. Jadi di sini diperoleh limit X mendekati tak hingga, karena kan ambil fungsi tak hingga ya untuk sin X, dan juga limit X mendekati tak hingga dari cos X. Karena ini terus berperiodik, maka dia tidak memiliki nilai. Tidak memiliki nilai. Nah, sekarang mungkin ini kurang bagus ya tulisannya ya. Jadi dia
Ini Ibu ketik saja. Jadi tidak memiliki nilai gitu. Karena dia tidak mendekati suatu titik gitu. Jadi dia tidak memiliki nilai untuk fungsi sin X dan juga cos X ya. Nah sekarang bagaimana ketika nanti fungsinya itu diisi per X gitu ya. Jadi kalau misalkan grafik untuk Y sama dengan Jadi kalau untuk grafik Y sama dengan, misalkan saja Y-nya Ibu ubah menjadi sin X per X, itu bagaimana grafiknya, dan juga misalkan Y sama dengan cos X per X gitu. Nah kita bisa cek di GeoGebra ya. Jadi kalau misalkan fungsi sin X itu dibagi dengan X, nah jadi seperti ini, berperiodik, tapi coba lihat di bagian, kalau mendekati tak hingga X nya kan semakin besar X nya ya. Mungkin Ibu perkecil dulu. Ini kurangan dibagi ya. Nah, nih. Jadi ini adalah grafik sin X per X. Ya, kalian bisa lihat di sini. Lama kelamaan ketika X-nya semakin besar, maka grafiknya itu yang merah ya, kurvanya, dia akan semakin mepet dengan 0 ya, entah sampai dengan X-nya berapa, maka lama kelamaan grafiknya itu atau kurvanya itu akan 0 gitu. Sehingga dari hal ini kita bisa peroleh bahwa nilai limitnya ya. Jadi untuk nilai limitnya, limit X mendekati tak hingga dari sin X dibagi X itu pasti 0 gitu. Nah bagaimana dengan limit X mendekati tak hingga dari cos X per X? Nah sama juga ya, jadi dia akan menghasilkan 0. Kalian bisa lihat di grafiknya ya, misalkan cos X nya sekarang. Nah tadi kan cos X nya berperiodik seperti ini, sekarang kita bagi dengan X gitu. Nah ya, jadi yang ungu ini adalah kurvanya. Ini Ibu harus kembalikan dulu. Nah itu ya, jadi cosnya seperti ini, X nya semakin besar juga akan lama-lama mendekati 0. Entah saat X nya berapa ya, yang jelas saat X nya mendekati tak hingga ya. Tak hingga itu adalah bilangan yang sangat besar, sehingga sini juga akan menghasilkan 0. Nah maka dari itu setiap setiap fungsi trigonometri kita bagi dengan suatu X, variabel X, tapi tidak selalu X, bisa saja 2X, 3X, 5X seperti itu, maka limitnya juga akan mendekati 0 gitu ya. Contoh misalkan, contoh soalnya ya. Jadi contoh tadi kepencet ini ya. Jadi contoh yang nomor 1, misalkan soalnya tentukanlah nilai limit fungsi trigonometri, yaitu limit X menuju tak hingga, misalkan dari
cos X dikurang pi per 2. Nah, sebenarnya kan ini bentuknya polinomial ya. Jadi dia bukan dalam bentuk rasional. Ingat, rasional itu pecahan. Polinomial itu tidak berupa pecahan. Kalian bisa lihat di sini karena dia polinomial, ketika kalian substitusikan nilai X-nya, entah ini kan pi per 2 itu adalah 90 derajat gitu. Misalkan ini X-nya kalian ambil 180 dikurang 90. Berarti misalkan nih, kalian cara berpikirnya seperti ini. Kalau misalkan X-nya kita ambil 90, maka nilai cos itu adalah cos 90 dikurang 90. Dia jadinya cos 0. Nah, cos 0 berapa? Cos 0 itu adalah 1. Kemudian besarkan lagi X-nya. Misalkan X-nya 180 derajat. Berarti jadinya cos 180 derajat dikurang 90 derajat, sehingga menghasilkan cos 90 derajat. Itu 0. Terus ini ada nilai, ya. Jadi dia tidak berhenti di satu titik saja, gitu. Kalau mau dicek di GeoGebra juga bisa. Jadi misalkan cos dalam kurung X dikurang, ibu pakai 90 langsung ya. Jadi seperti ini dia yang merah ya, berperiodik terus dia. Nah, tidak seperti yang ini tadi, tidak yang seperti ini ya. Jadi ini tidak berperiodik karena dia lama kelamaan akan mepet dengan sumbu X, yaitu sehingga mendekati 0. Nah, sedangkan ini berperiodik. Nah, sehingga untuk limit X mendekati tak hingga dari cos X kurang pi per 2 itu nilainya tidak ada, gitu ya. Jadi nilainya ini tidak ada. Kalian cukup jawabnya sama dengan tidak ada. Kenapa dia tidak ada? Karena tidak mendekati suatu nilai. Atau mungkin dengan kata lain berperiodik dia, jadi bergelombang terus gitu ya. Kemudian contoh yang nomor 2, misalkan tentukanlah limit fungsi trigonometri dari limit X mendekati tak hingga dari 6 sin 3x per x gitu misalkan. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Nah, di sini pada bagian ini kan kalian sudah tahu, ketika dia dibagi x ya, maka dia akan mendekati 0 gitu. Ketika x-nya mendekati tak hingga gitu. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini kan 6 kali. Nah, sebenarnya ini kan konstanta ininya. 6-nya ini adalah konstanta, sehingga dia bisa dibawa ke depan limit gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi 6-nya ini bisa kita bawa ke depan limit, jadi 6 limit X mendekati tak hingga dari sin 3x per x. Nah, di sini udah ada dibagi X-nya. Pasti dia akan bernilai 0. Sehingga di sini hasilnya 0, seperti itu ya. Nah, terus contoh selanjutnya, misalkan contoh nomor 3. Misalkan kalian disuruh mencari nilai dari, tentukanlah nilai limit fungsi trigonometri dari limit X mendekati tak hingga, misalkan dari X ditambah cos X per itu misalkan 2x kurang 1 gitu. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan cara pecah, ini sebenarnya kan kalian bisa pecah sesuai dengan konsep penyebut yang sama, itu misalkan 2 ditambah 5 per 7 gitu misalkan. Ini kan bisa kalian pecah jadi 2 per 7 ditambah 5 per 7 gitu ya. Bisa kalian berpikir seperti ke sana dulu ya. Jadi
2x kurang 1 itu adalah milik si X dan juga milik si cos X. Jadi di sini X per 2x kurang 1 ditambah ini juga dikenakan limit sesuai dengan sifat limit pada pertemuan paling pertama. Di sini berarti cos X per 2x kurang 1. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalian harus ingat ini. Yang paling di depan itu ya. Yang di depan ini adalah, ini maksudnya, adalah fungsi rasional untuk limit X mendekati tak hingga dia dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari pembilang adalah X, pangkat tertinggi dari penyebut juga X. Jadi dia sama-sama dibagi X. Di atas dibagi X, pembilang maksudnya tadi, penyebut juga dibagi X ya. Jadi di sini untuk limit fungsi trigonometri tak hingga kita mengkombinasikan antara cara-cara sebelumnya yang rasional, irasional, polinomial, kemudian juga konsep-konsep mencari nilai limit, bentuk dasar, pemfaktoran, substitusi langsung itu dikombinasikan di sini ya. Jadi semua materi ini saling berhubungan, ya. Nah, terus yang ini bagaimana? Kan ini yang penyebutnya kan bukan per X. Memang 2X, tapi kan ada kurang satunya. Bagaimana dengan kurang satu ini gitu. Jadi, kita sebenarnya bisa memanipulasi dengan cara mengakali di atas dikali 1/X, di bawah juga dikali 1/X ya. Jadi ini hapus dulu. Nah, ini hapus dulu. Nah, terus di bawah di atas dikali 1/X, di bawah juga dikali 1/X. Gunanya apa? Agar cos X ini memuat per X gitu ya. Jadi hasilnya itu adalah limit X mendekati tak hingga cos X per X per 2X kurang 1 per X gitu jadinya ya. Sehingga apa yang dihasilkan di sini? Yang dihasilkan adalah ini kan 1 di atas X per X itu kan 1. 2X per X kan 2 dikurang 1 per X. Kalau sudah per X, kemudian limit X mendekati tak hingga kan hasilnya 0. Seperti konsep-konsep kemarin ya. Nah yang ini, cos X-nya sudah ada per X. Pastilah 0 kan. Ini bernilai 0. Nah sehingga kita tidak perlu memikirkan yang di bawah lagi. Karena 0 bagi 2X kurang 1 juga akan menghasilkan 0. Sehingga di sini kita bisa langsung tulis 0 gitu. Sehingga di sini menghasilkannya setengah. Seperti itu ya. Jadi pengakalannya agar cos X ini mengandung per X, ya kita buat dia kali 1/X di atas, di bawah kali 1/X juga jadinya. Karena kenapa perlu dikali 1/X? Padahal dia sudah punya penyebut 2X kurang 1. Tidak bisa karena di sini kurang 1, ada kurang satunya. Kecuali hanya 2X gitu aja boleh, 0 jadinya gitu ya. Nah, contoh lain. Di sini Ibu akan mengkombinasikan antara bentuk dasar dan sifat-sifat ya, dan sifat-sifat yang lainnya ya. Nah, jadi misalkan saja menentukan nilai limit X mendekati tak hingga dari 5X sin 2 per X. Nah, bedakan ini itu tidak sama dengan sin 2 per X ya. Tidak sama. Ini itu adalah 2 yang dikenakan per X. Tidak sampai sinnya gitu ya. Jadi ini jangan disamakan ya. Ini Ibu hapus dulu. Nah, sehingga ini kena hapus. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Kita harus memisahkan yang memuat misalkan ini kan 2 per X. Kita bisa misalkan dulu supaya tidak ada per X gitu. Gimana caranya? Kita bisa misalkan itu Y itu sama dengan
1 per X gitu. Sehingga juga di sini bisa diperoleh maka kalau Y sama dengan 1 per X, maka X-nya juga 1 per Y. Kenapa bisa ini? Karena dari sini datanya kan Y-nya sama dengan 1 per X. Kalau nyari X-nya kan berarti ini dikali silang. X kali Y kan XY sama dengan 1. Berarti kalau X-nya juga jadi 1 per Y. Datanya dari sana ya. Tapi kalian cukup langsung tulis kalau misalkan Y sama dengan 1 per X, maka X-nya 1 per Y. Nah, kemudian ketika X mendekati tak hingga, sesuai soal ya, X mendekati tak hingga, maka Y lama-kelamaan akan mendekati 0 ya. Masih ingat kan dengan sifat limit 1 per X? Ketika X mendekati tak hingga, 1 per 10, 0,1. 1 per 100, 0,01. 1 per 1000, 0,001. Semakin dekat dia dengan 0 ya, sesuai dengan sifat yang sebelumnya Ibu sudah pernah jelaskan. Sehingga dari sini, fungsi ini kita bisa tulis menjadi limit. Kita ganti dengan Y. Y-nya mendekati 0. Sehingga semua variabel X di sini kita sudah bisa ubah menjadi Y, tergantung sekarang. Di sini kan 5 kali X. Nah, X-nya adalah 1 per Y. Kita ganti dengan 1 per Y. Sin 2 per X. 2 per X ini kan kalian bisa pecah sebenarnya. 2 per X di sini misalkan ya. 2 per X itu bisa dari 2 kali 1 per X. Sehingga di sini jadinya sin 2 kali 1 per X-nya adalah Y. Gantilah dengan Y. Ini ya. Itu sehingga di sini menjadi limit Y mendekati 0. Ini sudah mendekati 0 berarti kita lari ke bentuk dasar. 5 kali 1 ya 5 per Y sin 2Y. Nah, sehingga kita bisa pasangkan di sini. Jadinya limit Y mendekati 0, karena 5 ini konstanta, bisa kamu bawa ke depan limit ya. Jadi di sini tinggal sin 2Y per Y. Kalian bisa perhatikan Y-nya mendekati 0, kemudian di sini ada sin 2Y per Y. Ingatlah kembali ke bentuk dasar limit trigonometri. Ketika sin AX per BX, maka hasilnya A per B gitu. Sehingga di sini diperoleh bahwa sama dengan 5 kali ini kan A-nya 2, B-nya kan 1. Berarti di sini 2 per 1. Sehingga hasilnya 10 gitu. Dah. Kemudian mungkin Ibu berikan satu contoh lagi. Contoh nomor 5 sekarang. Misalkan kalian disuruh menentukan limit X mendekati tak hingga dari 5 ditambah 2 sin 5X per X. Nah, ini sebenarnya ya sejenis dengan soal yang tadi nih. Sejenis dengan soal nomor 2 karena ada penjumlahan di atasnya. Ya, pembilangnya itu dalam bentuk penjumlahan. Ya, sejenis berarti kita pecah ya. Pecah dengan konsep penyebut yang sama. Dimana ini jadinya limit X mendekati tak hingga dari 5 per X ditambah ini dikenakan limit juga. Limit X mendekati tak hingga dari 2 sin 5X per X gitu. Nah, yang ini adalah bentuk rasional ya. Jadi kita bagi dengan pangkat tertinggi yaitu X ya. Di sini 5-nya ini kita anggap 5X pangkat 0. Karena X pangkat 0 itu kan 1. Berarti 5 kali 1 kan 5 gitu. Yang di atas X pangkat 0, yang di bawah X pangkat 1. Berarti kita bagi dengan X ya, pangkat tertinggi dari penyebutnya. Ketika pangkat tertingginya beda, kita pilih pangkat penyebut. Kan seperti itu konsep kemarin. Nah, terus ini bagaimana? Ini 2-nya bisa kamu bawa ke depan limit. 2 limit X mendekati tak hingga. Kalian bisa lihat di sini sin 5X-nya sudah langsung per X. Di bawah tuh X saja.
tanpa ada kurang 1, tambah 1, tidak seperti yang tadi ya nih. Tidak seperti yang nomor 3 tadi, yang ini ya, yang di bawah 2x kurang 1. Jadi kita tidak perlu manipulasi dikali 1/x lagi, karena sin 5x ini sudah per x gitu. Nah, 5/x berarti apapun yang per x ketika x mendekati tak hingga, maka dia 0. Per x bagi x 1. Tetap kalian sangkut pautkan dengan konsep kemarin. Sin 5x per x dari limit x mendekati tak hingga sudah pasti 0, karena sudah per x ya. Sehingga 0 bagi 1 ya 0. 2 kali 0, 0. Sehingga hasilnya di sini 0. Ya. Seperti itu. Jadi intinya kalian harus mencari atau membentuk soal itu sehingga trigonometrinya itu seperti ini ya. Jadi dia itu jadi ini harus mengandung x, harus mengandung per x. Tidak sih harus per x ya, bisa per 2x, per 3x, per 5x, asalkan di bawahnya itu tidak ada pengoperasian kurang 1, tambah 1, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan contoh soal nomor 3, ini harus dipecah lagi ya, sesuai dengan konsep penyamaan penyebut. Nah, seperti kalau nomor 4 itu kan ada per x-nya, kalian harus memisahkan kemudian lari ke bentuk dasar. Seperti itu ya. Nah, mungkin untuk lebih melatih lagi, silakan kalian latih soal seperti ini ya. Jadi, yang nomor 1 ini sejenis dengan soal contoh soal yang Ibu bahas sebelumnya ini ya, di materi tadi gitu ya. Intinya kalau dia dalam bentuk polinomial, silakan kalian substitusi x-nya yang semakin besar 30 derajat, 60 derajat dan seterusnya. Jika x itu tidak pernah berhenti di suatu titik, dia terus ada nilainya, berarti dia tidak ada nilai limit gitu ya. Nah, sedangkan yang nomor 2 silakan kalian manipulasi, nih kan pembilangnya pengurangan ya. Jadi kita bisa menggunakan konsep penyamaan penyebut kayak tadi ya. Yang nomor 3 juga ada per x-nya, berarti kalian misalkan. Kemudian nanti kalian setelah memisahkan, kalau misalkan kalian tidak ketemu jawabannya, silakan kalian gunakan konsep pemfaktoran kayak gitu ya. Jadi di sini kalian harus kombinasikan semua konsep-konsep yang sudah pernah Ibu berikan. Oke. Jadi silakan dilatih soalnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa di komentar atau kita bahas di grup pembelajaran kita. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat di masa pandemik ini. Jangan lupa kalian terapkan prokes sesuai dengan aturan yang berlaku. Sampai jumpa di video selanjutnya.